Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta Lukas NMB mematuhi proses hukum yang sedang ia jalani di KPK. Namun demikian, anggota DPR Papua meminta KPK mempertimbangkan kesehatan NMB dalam proses penyidikan kasus tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini kembali mengagendakan pemeriksaan Gubernur Lukas NMB terkait dugaan korupsi. Namun kuasa hukum Lukas NMB memastikan Gubernur Papua itu tidak bisa hadir karena sakit. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo meminta Lukas NMB mematuhi proses hukum di KPK karena menurutnya semua warga negara sama di mata hukum. Sama, saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Lukas NMB bisa dijemput paksa jika terus mangkir dari panggilan Komisi Anti Rasuah tersebut. Aturannya sudah dipanggil 1, 2, 3, panggil paksa, DPO, kan gitu urutannya. Ya dipanggil aja dulu baik-baik, kan belum tentu tidak datang gitu. Seumpama datang, itu apakah perlu dibantarkan ke rumah sakit atau tidak dan sebagainya, nanti KPK udah punya mekanisme sendiri, bukan bagian saya. Anggota DPR Papua juga menyampaikan soal kasus yang menimpa Gubernur Papua. Mereka berharap KPK bisa menyelesaikan kasus ini dengan mempertimbangkan kesehatan NMB. Kami meminta agar pihak KPK mempertimbangkan kondisi kesehatan dengan memperlakukan secara manusiawi, tidak mengambil langkah-langkah yang kemudian dapat kami duga dapat menimbulkan konflik. Kita mau menyelesaikan masalah, tetapi jangan kemudian menimbulkan persoalan baru. Kami orang Papua ingin damai, ingin tenang, ingin nyaman tinggal di atas negeri kami. Sebelumnya KPK telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka dugaan korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, Lukas NMB telah dicekal ke luar negeri terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tim kuasa hukum Lukas NMB menjelaskan alasan ketidakhadiran kliennya untuk diperiksa dalam dugaan tindak pidana korupsi di KPK. Tim kuasa hukum juga menyebut ada dugaan kriminalisasi dalam penetapan tersangka Gubernur Papua tersebut. Mengatakan, ya memang juga kita tidak bisa periksa kalau orangnya sakit. Puji Tuhan, hari Jumat lalu ketika tim dokter pribadi Pak Gubernur bertemu dengan penyidik KPK didampingi oleh dokter ahli dari KPK. Jadi ada diskusi antara dokter pribadi Gubernur dan dokter KPK, dan dokter pribadi Gubernur sudah menyerahkan riwayat penyakit Pak Gubernur, termasuk kondisi kesehatan yang terbaru. Saya berharap sebenarnya dengan adanya diskusi para ahli medis ini, mudah-mudahan ditemukan solusi yang terbaik sehingga Pak Gubernur Lukas NMB bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Lukas NMB kembali mangkir dari panggilan kedua KPK. Kuasa hukum menyebut kliennya sedang sakit dan menduga ada upaya kriminalisasi di balik penetapan tersangka. Lantas bagaimana menghadapi Lukas NMB yang dijaga massa? Sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang dan Direktur Papua Anti-Corruption Investigation Anton Raharusun. Selamat sore Pak Saud dan Pak Anton. Selamat sore. Selamat sore. Baik, kita ke Pak Saud terlebih dahulu. Pak Saud, apakah sebenarnya kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua ini sudah tercium sejak Anda menjabat sebagai pimpinan di KPK? Ya, memang kalau transaksi-transaksi itu ya lama ya sudah kita dengar ya. Dan kalau ingat tahun 2019 ada masalah di Borobudur itu kan ada 2 pegawai KPK yang kena aniaya itu ya, itu kan targetnya luas itu.
Jadi artinya di situ juga kita sudah mendengar ada transaksi, ada upaya-upaya lain. Jadi sebenarnya ini kasus sudah lama ya. Saya anggap nih KPK lelet nih lama. Makanya kalau menjadi ruwet ketika ini mendekati pemilu-pemilu gini. Jadi orang bilangnya kriminalisasi. Jadi kalau strict pada 2 bukti yang cukup itu sudah firm aja gitu. Cuman kelihatannya kalau orangnya high profile gitu, kepala daerah ya harus pakai strategi. Makanya kalau di kejaksaan itu kan ada intel kejaksaan. Di KPK nggak ada fungsi-fungsi struktur intel, tapi mikirnya ya harus mikir intelijen juga. Jadi jangan polos-polos amat gitu. Kalau memang pun 2 bukti sudah cukup harus pakai strategi. Masalahnya di situ sebenarnya. Jadi kalau umpamanya kemarin sudah firm benar gitu ya, dipanggil kemudian TSK kan ditahan sudah selesai, nggak ribut-ribut kayak begini, sehingga kemudian mengundang perdebatan di publik gitu tentang motif dan lain-lain. Jadi ini strateginya yang saya pikir gambaran bahwa memang KPK ini kurang memiliki strategi di dalam melakukan penindakan gitu. Baik, Pak Saud, kalau tadi Anda katakan di periode Anda memimpin juga sudah tercium, apakah itu tidak hanya mungkin dugaan-dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh NMB, apakah juga ada aliran-aliran dana yang mungkin lari ke luar negeri seperti itu sudah tercium? Saya nggak mau menyebutkan detailnya, tapi ketika itu gratifikasi, mohon maaf kalau saya lupa, tapi sewaktu itu belum terlalu ini seingat saya, lebih kepada transaksi-transaksi yang mencurigakan, suspicious transaction itu. Baik, iya Pak Anton, kalau kemudian kuasa hukum Lukas NMB menyebut ada kriminalisasi dalam penetapan Lukas NMB sebagai tersangka, tanggapan Anda? Ya, saya pikir gini ya, jadi kalau tim penasihat hukum itu juga sebetulnya harus membantu aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, untuk bisa melakukan tugas-tugas penyidikan itu sendiri. Jadi semestinya sebagai seorang lawyer itu harus betul-betul secara profesional dan tidak mengkait-kaitkan masalah hukum dengan masalah-masalah politik lainnya. Artinya terlepas dari persoalan apakah ini ada kriminalisasi atau politisasi, saya pikir itu hal yang berbeda dalam proses penegakan hukum. Yang paling penting adalah sekarang bagaimana tugas-tugas penegakan hukum oleh KPK itu harus berjalan. Ya, apalagi kita lihat terakhir hari ini, Pak Presiden sendiri sudah memberikan satu statement untuk bagaimana setiap orang itu harus betul-betul menghormati proses hukum dalam peribahasa, terutama dalam hal ini juga menghargai proses hukum yang ada di KPK. Nah, jadi sekali lagi saya juga menghimbau kepada tim penasihat hukum harus betul-betul juga tidak mengkait-kaitkan masalah hukum ini dengan masalah-masalah politik lainnya. Sebab kalau ketika kita membawa ini ke ranah politik, ya tentu saja akan berimplikasi politik juga di Papua. Jadi harusnya itu tidak boleh dilakukan dalam konteks penegakan hukum. Saya pikir itu. Baik, Pak Anton, selain menggiring masalah ini dengan narasi-narasi bermuatan politik, pihak dari Lukas NMB juga mengatakan bahwa ada kerentanan bahwa Papua akan pecah jika memang proses ini dilanjutkan dan Lukas NMB diperiksa oleh KPK. Menurut tanggapan Anda? Ya, saya pikir itu persoalan berbeda. Itu tadi saya mengatakan. Ini persoalan hukum, bukan persoalan politik integrasi atau persoalan-persoalan lainnya yang ada di Papua saat sekarang ini. Jadi apapun alasannya, ya memang harus hukum itu harus ditegakkan. Jadi kalau sekarang dikaitkan dengan masalah-masalah lainnya yang tidak kaitan dengan hukum, ya tentu saja akan berimplikasi. Jadi bagaimana mendapatkan hukum itu di atas segala kepentingan yang ada. Nah, oleh karena itu kita berharap proses hukum yang saat sekarang ini harus juga dihormati, ya, sehingga bisa memberikan contoh yang baik bagi penyelenggara negara ataupun pejabat negara ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum. Kalau ini terus terjadi di politisasi, ya saya pikir ini akan menjadi bola liar di dalam mempersepsikan persoalan yang terjadi saat ini di kasus Pak Gubernur Papua. Iya.
Pak Saud, sementara itu DPR Papua meminta agar KPK memperhatikan kondisi kesehatan Lukas NMB dalam proses hukum yang bergulir. Menurut Anda sendiri bagaimana? Ya itu pasti ya, karena kalau pertanyaan pertama kan kalau ditanya penyidik juga kan Anda sehat, Anda waras, itu selanjutnya kan, itu sudah pasti. Tapi kan sejarah menunjukkan kasus-kasus seperti ini, minggu pertama orang ditersangkakan ya maksudnya resmi jadi tersangka, memang itu ada sindrom-sindrom yang kita paham seperti itu. Tapi saya berharap baik kepada yang bersangkutan maupun kepada penasihat hukum, jangan juga membuat sindrom ini menjadi lebih complicated. Kita kan punya pengalaman ketika itu mentersangkakan menghalang-halangi penyidikan seorang dokter ketika satu kasus ya. Ada satu kasus saya nggak usah sebut ya. Dokter itu kan kemudian kita TSK-kan menjadi menghalang-halangi penyidikan. Harapannya Pak Dokter yang sekarang menangani juga terbuka saja kepada penyidik KPK supaya nanti jangan kena pasal 21 itu bisa potensinya kena nanti dia termasuk lawyernya. Kita kan punya pengalaman itu. Ya jadi tolong ini dibuat santai aja, dibuat sederhana gitu. Jadi datang saja kemudian menjelaskan, dan itu kalau sudah memang firm ya saya pikir asumsi saya bahwa penyidik di sana masih seperti yang sebelumnya. Baik, Pak Saud, tim kuasa hukum bahkan meminta tim dokter KPK untuk terbang langsung ke Papua agar bisa melihat langsung kondisi dari Lukas NMB. Apakah ini memungkinkan, Pak Saud? Ya makanya kan selalu saya katakan bahwa hukum itu nanti Pak Anton juga bisa jelasin bahwa hukum itu harus dilaksanakan dengan efisien, efektif. Nah kalau datang ke sana itu nggak mungkin sendiri juga, itu penyidik-penyidik mesti datang juga dan seterusnya. Jadi lebih efisien dan efektif sebenarnya yang bersangkutan datang ke Jakarta kalau sudah sehat. Nah kalau kemudian dalam pengertian adanya perbedaan pandangan tentang soal kesehatan, solusinya saya pikir tidak mesti dokter KPK juga ke sana, kalaupun perlu ke sana, tapi sekali lagi soal efisiensinya. Nah kemudian yang paling penting adalah bahwa yang di bagian depan saya sudah jelaskan tadi sindrom-sindrom itu nanti sendirinya akan selesai saya pikir dengan beriringnya waktu. Tetapi penyidik harus punya time frame, jangan terlalu lama ini membiarkan terlalu berlarut-larut gitu loh. Oke, Pak Saud tadi Anda juga sempat menyebut bahwa ini lelet kemudian strateginya kurang tepat. Ini sudah 2 kali pemanggilan kemudian yang bersangkutan mangkir. Berikutnya strategi seperti apa Pak yang bisa diterapkan agar kasus ini tadi seperti Anda tidak berlarut-larut? Ya itu tadi makanya saya bilang ini sudah strateginya udah amburadul. Jadi exit strateginya itu harus dipikirkan juga. Salah satunya adalah ya mulai detail melihat kasus ini. Apakah kemungkinan nanti akan ada menghalang-halangi penyidikan dan seterusnya supaya ada impact terhadap penindakan berikutnya. Jangan lupa bahwa penegakan hukum itu kan harus dijalankan dengan jujur, adil dan benar, ya kan? Ya. Ini kan soal untuk keadilan, ya kan? Dan kebenaran dan kejujuran. Jadi kalau 3 paket itu tidak dijalankan dengan baik, pasti ada sesuatu yang tidak jujur siapa, yang tidak benar siapa, yang tidak adil siapa. Jadi ini harus dipahami oleh penyidik maupun para lawyer gitu. Sehingga kemudian hukum ini tidak kita anggap menjadi sebuah yang kita anggap hanya berupa dendam, nggak suka, tidak begitu gitu. Pak Anton bisa marah juga sebagai ahli hukum ini kalau hukum dianggap sebagai sebuah sesuatu yang dendam dikaitkan dengan politik dan seterusnya. Enggak, 2 bukti yang cukup itu bisa banyak macam-macam yang bisa membuat ini menjadi lebih complicated. Jadi saran saya segera saja, mungkin nyatakan saja ini agak sedikit sindrom, beri kami waktu seminggu, nanti kami datang ke Jakarta. Lawyer bilang gitu lebih sederhana daripada nanti kemudian penyidik bisa memastikan bahwa ada sesuatu yang bisa dikategorikan menghalangi penyidikan. Jadi lebih ruwet nantinya, jadi banyak yang terkait. Jadi tidak hanya TSK-nya saja, banyak orang yang bisa kena, bisa juga satu rumah bisa kena gitu, karena tinggal di rumah gitu ya, dan seterusnya. Karena kategori menghalangi penyidikan itu kan unsur-unsurnya agak sulit untuk dipahami gitu loh. Baik, iya Pak Anton, kalau Anda melihatnya sebenarnya memungkinkan atau tidak melakukan jemput paksa dengan situasi yang kondusif? Ya, kalau kita berpegang kepada ketentuan dalam KUHP itu di dalam
pasal 112 maupun pasal 113 itu memang kalau kita lihat saat sekarang ini kan sudah ada 2 kali pemanggilan oleh KPK. Tentu harus ada langkah-langkah selanjutnya yang tadi dikatakan oleh Pak Saud sebagai bagian dari strategi penyidikan itu. Nah kalau kemudian 2 kali pemanggilan lalu kemudian tidak ada langkah-langkah selanjutnya, ini juga memberikan implikasi terhadap keberadaan KPK sendiri dalam hal memanggil seseorang yang diduga sebagai tersangka. Nah jadi kedua juga dalam pasal 113 KUHP itu juga memungkinkan untuk seseorang itu bisa diperiksa di kediamannya. Itu boleh saja dengan iklim yang tentu kondusif. Jadi saya pikir Pak Gubernur sendiri saya pikir cukup kooperatif kalau memang tim penasihat hukum itu bisa memberikan penjelasan secara menyeluruh tanpa dilandasi dengan kepentingan-kepentingan lain. Saya pikir sebagai seorang penyelenggara negara itu tentu pasti juga memiliki tanggung jawab terhadap bangsa ini. Dan oleh karena itu saya pikir kita tidak perlu menskenariokan apapun, kecuali harus memberitahukan secara tepat kepada Pak Gubernur untuk menghadapi aja proses hukum ini dengan wajar, dengan santai, dengan apa yang dialami oleh Pak Gubernur, sehingga bisa memberikan situasi yang lebih kondusif kepada masyarakat yang ada di Papua. Jadi ini peran daripada penasihat hukum ini yang perlu harus lebih memberikan satu iklim yang lebih kondusif atau memberikan masukan kepada Pak Gubernur untuk bisa menghadapi persoalan ini tanpa ditakut-takuti dengan berbagai macam hal-hal yang di luar itu. Baik, terakhir saya ingin ke Pak Saud. Pak Saud, jadi upaya jemput paksa ini perlu dilakukan berikutnya? Ya kan itu sudah diatur ya semuanya ya. Kalau enggak nanti malah jadi tanda tanya, ini serius nggak sih penegakan hukum gitu. Itu udah ada tahapannya, udah ada prosesnya gitu ya. Jadi itu harus dilakukan dalam arti bahwa tentu sudah harus ada proses-prosesnya. Kalau memang benar-benar sakit dan seterusnya, ya toh di bawah juga nggak bisa diperiksa kalau sakit kan gitu. Jadi sekali lagi titik beratnya saya pikir di kondisi kesehatan yang bersangkutan ya. Itu harus di-clearkan lebih dulu itu. Jadi sehingga kita juga tidak abuse juga ya. Baik. Gitu. Baik, kita akan tunggu selanjutnya langkah KPK dalam menangani kasus yang menjerat Gubernur Papua ini. Terima kasih Pak Saud dan Pak Anton sudah berdiskusi bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, iNews Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Pabrik mebel di Desa Wonokusumo, Kabupaten Mojokerto ludes terbakar. Tiga penumpang minibus meninggal dunia akibat kecelakaan di Jalan Raya Bojonegoro Babat, Jawa Timur.